Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya semua dalam keadaan baik-baik saja, tetap kuat, sehat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mari kita merenung sejenak tentang megalomania berdasarkan Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 30. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, keinginan untuk menjadi orang hebat, orang besar, terhormat, terkenal adalah sebuah obsesi yang lumrah saja, asalkan ditempuh dengan cara yang wajar dan sebagaimana mestinya. Tapi ada jenis penyakit psikis yang disebut megalomania, yaitu suatu perasaan berlebihan yang menganggap diri sendiri sebagai orang yang besar, hebat, penting, patut dihormati, dan seterusnya. Padahal faktanya, sesungguhnya dia sendiri tidaklah seperti itu. Orang seperti ini menuntut untuk dihormati, disanjung, dipuji, dan bahkan dibesar-besarkan. Jika orang tidak melakukan hal seperti itu, maka dia tersinggung, lalu dia menjadi marah, membabi buta kepada orang lain. Gejala megalomania seperti ini terjangkit juga di antara para murid Yesus. Setelah Yesus memberitahukan bahwa akan ada salah seorang muridnya yang akan mengkhianati dia, maka murid-muridnya itu justru terlibat perselisihan mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka beranggapan bahwa sebentar lagi kerajaan Allah akan dideklarasikan oleh Tuhan Yesus dan dia menjadi raja. Lalu para murid tentu saja akan mendapatkan berbagai posisi-posisi strategis yang menguntungkan mereka. Tapi tanpa disadari, dengan memperdebatkan itu, mereka justru terjebak dalam satu perebutan posisi duniawi selayaknya kerajaan di dunia ini. Pikiran naif seperti itu ditepis oleh Tuhan Yesus. Dia justru menegaskan sebuah prinsip piramida terbalik. Siapa ingin menjadi yang terbesar, justru harus sedia menjadi yang terkecil, yaitu menjadi pelayan bagi yang lain. Begitulah sikap rohani yang berlaku di dalam kerajaan Allah. Pada saatnya, tentu Tuhan yang akan memberikan hak-hak kekal kepada siapapun yang setia kepadanya. Hal-hal penting yang patut kita pelajari tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang terbesar dalam kerajaan Allah berbanding terbalik dengan hukum yang berlaku di dunia ini. Siapa yang ingin menjadi terbesar justru haruslah sedia menjadi yang terkecil, yaitu menjadi pelayan, bukan menjadi tuan. Perebutan kekuasaan duniawi dan jabatan-jabatan gerejawi hanyalah sebuah kesia-siaan belaka. Ambisi mestinya harus terkendali oleh hikmat ilahi supaya berdampak abadi. Mereka yang merendahkan dirinya, justru merekalah yang akan ditinggikan. Begitulah hukum rohani yang berbalikan dengan apa yang dilakukan orang dalam kehidupan di dunia ini. Maka orang yang mengidap penyakit psikis megalomania, yaitu merasa ingin menjadi besar, merasa menjadi orang penting, dihormati, dan ingin dibesar-besarkan, tidak sesuai dengan karakteristik menjadi seorang murid Kristus. Karena yang menjadi murid Kristus haruslah seorang yang sedia belajar dari Kristus itu sendiri. Ketika dia berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani." Begitulah yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Maka apabila ada yang mengidap penyakit megalomania, kembalilah belajar kepada Tuhan Yesus, karena dia lemah lembut dan dia akan membawa kita ke dalam kebenarannya yang sejati.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam hangat dari saya, Pendeta Sudarmanto di Kota Wisata Batu, Jawa Timur.